Episode 96. Gadis kecil untuk Presdir. Cik, kenapa HP-nya mati sih? Ren terus uring-uringan sambil memelototi ponsel miliknya. Hal itu membuat beberapa orang yang berada di dalam ruangan yang sama dengannya tampak saling berpandangan. Salah seorang sekretarisnya berdeham, meminta perhatian Ren. Masalahnya, saat ini mereka sedang dalam rapat bersama Dewan Direksi untuk membahas proyek dengan keuntungan 20 triliun. Bos. Sekretaris Ren berucap panik. Apa ada yang tidak berkenan? Ren mendongak sejenak untuk melihat sang sekretaris dan para bawahannya yang melihat ke arahnya dengan bingung. Tapi setelah itu CEO muda itu kembali memfokuskan pandangan pada ponselnya sambil mengibaskan tangan. Lanjutkan saja, ucapnya singkat. Lagi-lagi, para sekretaris hanya bisa saling pandang. Maaf, Pak CEO. Tapi sejak tadi kami sudah selesai mempresentasikan ide kami, jelas sekretaris yang lain. Oh ya. Ren kembali mendongak. Kali ini wajahnya terlihat kesal. Ya sudah, atur saja sesuai itu, ujarnya kemudian sambil beranjak bangkit dari kursi kebesarannya. 4 orang sekretaris yang memang bertugas mendampinginya segera mengikutinya dari belakang. Mereka memilih menutup mulut mereka karena mengetahui suasana hati sang bos yang kurang baik. Sementara itu, Ren masih sibuk dengan ponselnya, menelepon nomor sang istri yang sejak tadi tidak aktif. Memang, penyebab terbesar lelaki itu uring-uringan hari ini adalah karena istrinya. Tadi pagi, Dahlia meminta izin kepada Ren untuk quality time tanpa memberitahu Ren mau pergi kemana. Awalnya Ren tidak mengizinkan itu karena khawatir dengan keselamatan istrinya. Ayolah Ren, sejak menikahkan aku nggak pernah quality time, bujuk Dahlia pagi ini pada sang suami dengan menunjukkan wajah memelas. Kamu nggak kasihan sama aku? Kalau aku stres gimana? Dibujuk rayu seperti itu, ditambah bonus ciuman singkat membuat Ren tidak sanggup menolak. Ya sudah, tapi nanti kirim lokasi kamu ke aku ya. Yah. Apaan? Nanti yang ada kamu malah nyusul aku. Nggak jadi quality time dong Ren. Memangnya kamu mau kemana sih, sayang? Rahasia? Jawab Dahlia sambil tersenyum misterius. Ren pikir, tidak apa-apa membiarkan istrinya pergi sendirian. Lagi pula hanya setengah hari saja. Kata Dahlia, nanti sore dia sudah pulang. Tapi, yang terjadi malah Ren yang kelimpungan sendiri karena sudah 5 jam dia tidak bisa menghubungi sang istri. Harusnya aku kirim bodyguard bersamanya tadi, keluh Ren pada dirinya sendiri. Sekarang kan aku sendiri yang susah. Karena sudah terlanjur bad mood, Ren memutuskan untuk segera pulang ke apartemen dan menunggu Dahlia di sana. Tapi, saat langkahnya sampai di depan pos security, ia mendengar celetukan dari salah seorang security di sana. Loh, Pak Ren kok datang sendirian? Bukannya tadi sama ibu? Ibu yang dimaksud sudah jelas Dahlia. Ren segera menghampiri security itu dengan wajah heran. Dari tadi kan saya ngantor Pak, ujar Ren install dengan kebingungan. Memangnya Bapak lihat saya di mana? Oh walah, itu kan bukan Pak Ren, tapi Pak Raven. Kamu gimana sih, masa masih nggak bisa bedain? Sahut seorang security yang sambil menjitak kepala temannya. Kemudian security yang menyeletuk itu menoleh ke arah Ren. Maaf Pak Ren. Maklum, teman saya baru masuk, jadi belum bisa bedain Bapak sama saudara Bapak.
Mata Ren sontak membola mendengar ucapan sang security. Tunggu. Tadi Anda bilang istri saya pergi dengan adik saya. Iya Pak, saya tahu betul itu Pak Raven karena punya lesung pipi, jawab sang security dengan senyum lebar. Berbeda dengan sang security yang berwajah sumringah, wajah Ren serta-merta berubah menjadi kesal. Kurang ajar itu bocah. Mau dibawa kemana istriku, coba. Ren yang semula hendak masuk ke apartemen akhirnya keluar lagi. Kali ini ia menelpon seseorang dengan wajah merah padam. Tolong lacak keberadaan mobil Raven. Plat nomornya, ucapnya pada orang suruhannya di telepon. Segera setelah itu, ia bergegas masuk ke mobilnya dan menunggu informasi dari orang kepercayaannya tersebut. Hotel Horizon adalah sebuah hotel bintang 5 yang terkenal di Jakarta karena kemewahan dan layanan unggulnya. Terletak strategis di pusat kota, hotel ini menawarkan fasilitas lengkap seperti kolam renang infinity, spa mewah, restoran eksklusif dengan pemandangan kota, serta ruang rapat dan acara yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Dikenal sebagai pilihan utama untuk para eksekutif dan wisatawan yang menginginkan pengalaman menginap yang tak tertandingi di ibu kota Indonesia. Tapi tentu saja, bukan itu tujuan utama Ren pergi ke hotel ini. Dengan langkah tergesa, pimpinan perusahaan Lumiere Mode itu masuk ke gedung hotel. Wajahnya terlihat menahan amarah. Bagaimana tidak? Barusan informannya bilang istrinya masuk ke hotel ini bersama Raven, adiknya yang terkenal gonit dengan perempuan. Apa mungkin istriku terjebak dalam bujuk rayu bocah kurang ajar itu? Ren membatin dalam hati. Ah, tidak mungkin. Aku tahu betul bagaimana sifat istriku. Tidak mungkin rayuan si sampah daur ulang itu bisa meluluhkan Dahlia. Batinnya lagi yang menimbulkan pergolakan. Ren bergegas menaiki tangga menuju kamar tempat istri dan adiknya diduga berada di sana. Sebagai tamu kehormatan, tidak ada satupun pegawai yang menghentikan tindakannya. Yang ada Ren malah diarahkan menuju kamar yang dimaksud, bahkan diberikan kunci cadangannya pula. Dengan tidak sabar, lelaki itu segera membuka akses pintu kamar hotel. Loh, Kak. Hal pertama yang ditemui Ren adalah Raven yang melihatnya dengan wajah terkejut. Melihat wajah adiknya itu, semakin tersulutlah emosi Ren. Tanpa tedeng aling-aling, lelaki itu langsung menghujamkan bogem mentah ke wajah sang adik. Au! Raven serta-merta tersungkur. Kak, apa-apaan sih? Ren tidak mempedulikan reaksi sang adik dan langsung mencengkram lelaki yang usianya 2 tahun lebih muda darinya itu. Berani-beraninya lo ngerayu istri gue. Hah? Apa-apaan? Siapa yang ngerayu istri lo? Pertanyaan Raven tidak segera mendapatkan jawaban karena alih-alih menjawab, Ren lebih dulu melayangkan tinjunya. Beruntung Raven dulu sempat berlatih tinju, jadi ia bisa dengan gesit menghindar. Jangan lari lo. Seperti orang kesetanan, Ren mengejar Raven mengelilingi kamar hotel. Beberapa balon dan kelopak bunga yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi porak-poranda karena kelakuan mereka. Kak, bentar. Berhenti dulu. Gue bisa jelasin. Raven memohon-mohon kepada sang kakak masih sambil berlari. Halah bacot lo. Ren terus mengejar Raven, kali ini sambil melemparkan apapun yang ada di sekitarnya. Prang! Lampu meja melayang. Beruntung Raven sigap menghindar. Buset! Raven mengelus-elus dadanya sendiri. Ngeri banget. Brak! Ren menghempaskan selimut di atas ranjang dan membuat benda-benda yang ada di atasnya terhempas ke lantai.
Sebuah kue besar yang didekorasi begitu cantik menghantam ubin kamar hotel dengan sia-sia. Astaga, nanti gue dimarahin kakak ipar. Raven menatap benda-benda yang berserakan dengan ngeri. Kenapa? Kenapa dia bisa marah? Hah? Apa yang sudah kalian rencanakan? Ren benar-benar kalap sampai ia tidak memperhatikan sekelilingnya. Fokusnya hanya mengejar Raven. Usahanya tidak sia-sia karena tak berselang lama adiknya itu tertangkap. Mau kabur kemana lo? Hah? Ren sudah bersiap untuk menghajar Raven lagi, tapi teriakan histeris Dahlia dari pintu masuk membuatnya terhenti. Apa-apaan ini? Episode 97. Apa-apaan ini? Teriakan Dahlia memenuhi ruangan itu, membuat aktivitas Ren yang sedang memiting leher sang adik terhenti. Sontak, lelaki itu melepaskan Raven dan menghampiri sang istri. Sayang, apa yang kamu lakukan? Dahlia bertanya dengan nada tinggi membuat Ren terkejut. Sayang, ayo kita pulang. Kamu ngapain sih ada di sini sama buaya darat itu? Ren mencoba meraih tangan Dahlia, tapi dengan cepat istrinya itu menepisnya dengan sengit. Aku tanya apa yang kamu lakukan, Ren? Wajah Dahlia benar-benar kesal. Aku menjemput kamu sayang. Ayo kita pulang. Ren tampak kebingungan karena sang istri terlihat marah padanya. Jadi ini semua kelakuan kamu. Dahlia menunjuk seisi ruangan kamar hotel yang sudah porak-poranda. Kamu yang sudah mengacaukan semua ini. Ren refleks mengangguk meski sebenarnya masih merasa bingung. Iya sayang. Aku memang melakukannya untuk menghukum Raven karena sudah berani-beraninya menggoda kamu. Wajah Dahlia semakin merah padam setelah mendengar penuturan Ren. Bukan Raven yang harus dihukum, tapi kamu. Apa? Kenapa? Aku sudah susah-susah mempersiapkan semua ini dalam 5 jam. Dan beraninya kamu menghancurkannya begitu saja. Oke fine. Besok-besok aku nggak perlu repot-repot bikin kejutan buat kamu. Dahlia yang sudah terlanjur jengkel menghentakkan kakinya dan melangkah pergi dari sana. Sementara itu Ren tentu menjadi bingung. Ia menoleh ke arah Raven yang masih memijit wajahnya yang terasa nyeri. Apa? Kenapa jadi dia yang marah? Bukankah seharusnya aku yang marah? Gumam Ren sambil memperhatikan sekelilingnya. Keningnya kemudian berkerut saat melihat ada banyak balon dan tulisan Happy Birthday pada dinding. Ulang tahun. Ulang tahun siapa? Ren mengingat-ingat. Matanya langsung membulat setelah menyadari sesuatu. Astaga, ini ulang tahunku. Jangan bilang kalau Dahlia. Menyadari kesalahannya, Ren segera berlari mengejar sang istri yang sudah terlanjur ngambek. Ia berlari dengan cukup cepat, sehingga masih bisa menahan Dahlia yang sudah hampir masuk ke dalam mobil. Sayang, maafkan aku. Ren menahan tangan Dahlia. Aku nggak tahu kalau kamu mau kasih kejutan ke aku. Kalau kamu tahu, nggak jadi kejutan namanya, jawab Dahlia ketus. Tapi nyatanya malah aku yang terkejut gara-gara kelakuan kamu. Lagian ya Ren, kamu kok tega banget sih menuduh aku ada main sama adik kamu sendiri. Kamu pikir aku itu wanita apa? Iya sayang, maaf, aku hilaf. Ren menunjukkan wajah penuh sesal. Sepertinya ini gara-gara kemarin kita nonton film Ipar Adalah Maut, jadi aku udah overthinking duluan. Oh, jadi kamu mau nyalahin aku yang ngajak kamu nonton film itu? No, tentu saja enggak, sayang. Ren buru-buru menjelaskan sebelumnya salah paham semakin membesar. Yah,
Aku menyadari aku salah dan aku minta maaf untuk itu. Aku benar-benar bodoh karena sudah menuduh kamu yang bukan-bukan, padahal nyatanya kamu hanya menyiapkan kejutan untuk aku. Maaf aja nggak cukup, Ren. Kamu nggak tahu seberapa besar perjuanganku bikin kue sendiri khusus buat kamu. Entah kenapa perasaan Dahlia berubah menjadi mellow. Melihat kue buatannya teronggok mengenaskan di lantai membuat hatinya terasa sakit. Maaf sayang, maaf sekali. Ren hendak memeluk sang istri, tapi Dahlia sudah keburu mendorongnya kesal. Aku mau pulang. Oke, kita pulang bareng ya. Ren membukakan pintu untuk Dahlia, kemudian ia berlari kecil untuk berputar ke kursi kemudi. Sepanjang perjalanan menuju apartemen mereka, Ren berulang kali meminta maaf pada Dahlia. Tapi sepertinya Dahlia sudah terlanjur sakit hati, jadi dia hanya mendiamkan suaminya itu. Sayang, aku. Sampai di apartemen pun, Dahlia tidak menghiraukan Ren dan langsung menuju kamar dan membanting pintu keras-keras tepat di depan wajah Ren. Brak. Duh. Ren menepuk jidatnya sendiri. Berabe nih. Gara-gara hal tersebut, semalaman penuh Ren tidur di sofa depan televisi. Sebenarnya ada satu kamar lagi yang masih kosong, tapi Ren ingin menunjukkan kalau dia benar-benar menyesal, sekaligus cari perhatian supaya Dahlia merasa kasihan saat ia keluar kamar nanti. Dahlia pasti tidak tega melihat suaminya menderita tidur di sofa sepanjang malam. Tapi nyatanya, sampai matahari terbit dari ufuk timur, Ren masih terbaring di sofa dengan kemeja hari kemarin. Dahlia benar-benar marah sampai tidak mempedulikan apakah suaminya akan tidur nyenyak atau tidak. Merasa frustasi, Ren lantas berjalan mendekati pintu kamar dan menempelkan telinganya pada daun pintu. La mencoba memastikan apakah istrinya sudah bangun atau belum. Saat sedang sibuk menempelkan telinga, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Badan Ren terhuyung ke depan, tapi beruntung keseimbangan tubuhnya masih bagus. Sayang. Sudah bangun. Mau aku bikinin sarapan? Ren mencoba berkata dengan nada semanis mungkin. Dahlia masih tetap membungkam mulutnya, tapi tak berselang lama wajahnya kelihatan menahan sesuatu. Sayang, kamu kenapa? Nada bicara Ren berubah khawatir. Ia perhatikan lagi, sepertinya wajah sang istri terlihat pucat. Dahlia tidak menjawab karena ia segera berbalik menuju kamar mandi. Ren mengikutinya dari belakang dengan wajah cemas. Sayang, are you okay? Ho. Dahlia memuntahkan semua isi perutnya ke toilet. Astaga, sayang. Kamu sakit. Ren menjadi panik dan dengan sigap ia langsung memijit tengkuk Dahlia dengan lembut. Dahlia pun kembali muntah beberapa kali. Aku akan panggil dokter. Ren hendak beranjak dari kamar mandi, tapi Dahlia menahan ujung bajunya. Ren, Dahlia berkata dengan terengah-engah, masih merasa lemas setelah muntah banyak sekali. Aku lemes banget. Ya ampun, kita ke rumah sakit sekarang. Ren dengan sigap menggendong tubuh Dahlia dan segera berlari ke arah parkiran. La sangat khawatir dengan kondisi sang istri. Dokter, tolong istri saya. Ren berteriak di lobi rumah sakit, membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Tapi ia tak mempedulikan pandangan orang-orang karena sekarang Dahlia yang berada dalam gendongannya terlihat sangat lemas. Dokter, cepat. Beberapa dokter dan perawat pun segera menghampiri Ren. Mereka segera mengarahkan Ren untuk membawa Dahlia ke ruang IGD. Saking khawatirnya,
Ren memilih berlari sambil menggendong Dahlia meskipun perawat sudah menawarkan menggunakan ranjang dorong saja. Dahlia segera dibaringkan ke atas ranjang IGD dan seorang dokter dengan sigap memeriksa kondisinya. Dokter menanyakan beberapa hal kepada Ren dan Ren menjawabnya meskipun dengan nada panik. "Bagaimana dok? Apa istri saya baik-baik saja? Tidak ada yang membahayakan kan?" Dokter yang memeriksa Dahlia menghela napas panjang sambil tersenyum lembut. "Tenang, Pak. Dari gejala yang saya lihat, istri Anda kemungkinan besar sedang hamil." "Apa?" Mata Ren mengerjap beberapa kali, seolah tak percaya dengan pendengaran sendiri. "Hamil. Benar Pak, muntah di pagi hari dan rasa lemas adalah gejala umum kehamilan. Namun, kami akan melakukan tes lebih lanjut untuk memastikannya," jelas sang dokter lebih lanjut. Ren masih terdiam di tempatnya. Mulutnya masih terbuka karena terlalu kaget. Di atas ranjang, Dahlia tampak terbangun dari pingsan. Ia memanggil Ren dengan suara yang masih terdengar lemah. "Ren, ada apa?" Dahlia tampak heran melihat ekspresi sang suami yang terlihat aneh. "Sayang, syukurlah kamu sudah sadar." Ren tersenyum lega melihat sang istri. "Dokter bilang, kamu mungkin sedang hamil." Dahlia tertegun. "Benarkah Ren?" "Sepertinya begitu Bu. Tapi kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Ibu bersedia?" Dokter mencoba menjelaskan. Dahlia memandang Ren sejenak sebelum memutuskan. Ren menganggukkan kepala, seolah memberikan semangat kepada Dahlia untuk menyetujui permintaan dokter. Dengan ragu-ragu, Dahlia mengangguk dan ia diminta untuk tes urin. Dahlia dan Ren menunggu hasil tes urin dengan harap-harap cemas. Terlebih Dahlia, dia benar-benar takut jika tes urin mengatakan dia negatif hamil, sedangkan saat ini wajah sang suami terlihat benar-benar berharap. "Ren, bagaimana kalau aku tidak hamil seperti harapan kamu?" Dahlia akhirnya menyuarakan kegelisahannya. "It's okay sayang, apapun hasilnya nanti, aku akan menerimanya." Ren menghibur Dahlia sambil mengusap lembut rambut sang istri. "Tapi, STTT, jangan khawatir. Mau kamu hamil ataupun tidak, aku akan tetap mencintai kamu." Dahlia tersenyum dan mengangguk. Beberapa saat kemudian, dokter mendatangi mereka sambil membawa hasil tes. Dahlia dan Ren mengeratkan genggaman tangan mereka. Mereka siap menerima hasil apapun. "Bapak dan Ibu, untuk hasil pemeriksaan. Kami pastikan bahwa Ibu Dahlia